Podcast Rumah Tangga ngobrolin apa aja. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Rumah Tangga. Ngobrolin apa aja? Ploter. Cekemper. Baik lagi di podcast Rumah Tangga bersama saya Papa Hafi Dan saya Mama Hesti. Oke, kali ini kita akan ngobrolin hal-hal yang seru pastinya ya sayang ya. Dan pastinya asik buat nemenin teman-teman semuanya. Kayaknya kalau kita sebut teman-teman kayaknya kurang ini ya, kurang ada chemistry ya nggak sih? Gimana Betul sayang? banget. Kamu ada ide nggak buat penonton kita semua yang ada di sana? Gimana kalau tetangga-tetangga aja? Tetangga. Kan, kita kan podcast rumah tangga. Nah, yang nonton itu tetangga kita. Asik. Berarti kita panggil penonton semuanya tetangga-tetangga kita. Gitu ya. Udah episode ketiga aja nih sayang nih. Iya gak sih? Baru ketiga saya. Baru ketiga ya. Perjalanan kita masih jauh Masih sekali. jauh sekali. Tapi kita tetap semangat ya buat teman-teman semuanya, buat ngasih tahu tips-tips berumah tangga, dari komunikasi, cinta, dan semuanya lah kita akan ngobrolin apa aja. Nah sayang, kita udah ngobrol serius nih buat episode-episode kemarin, ya nggak sih? Iya. Bener banget kan? Tentang pengalaman operasi sesar. Benar. Lalu yang kedua itu pola makan yang kurang baik, yang dapat memperburuk keadaan organ reproduksi kita, terutama wanita ya. Iya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk saksikan ya, ditonton episode-episode kita yang sebelumnya karena nyambung banget sama episode yang ketiga ini. Iya, betul. Oke. Yang ketiga ini kan kita mau bahas apa sayang? Kita mau bahas sesuatu yang ringan-ringan aja kali ya. Ringan tapi ini sedikit sedikit serius sedikit lah, nggak apa-apa ya. Iya. Jadi kita akan membahas bagaimana cara merawat bayi yang baru lahir atau newborn, ya nggak sih? Yeah. Ini penting banget buat tetangga-tetangga kita di sana yang baru melahirkan atau jadi new parents. Iya, jadi new parents nih. Kita sedikit share pengetahuan kita ya, yang kita tahu ya sayang ya, dan juga beberapa literasi yang sudah kita baca. Betul, dan juga pengalaman kita sebagai orang tua baru nih. Dan juga ini berguna banget buat Gen Z ya yang ada di sana ya, Gen Z. Karena kita juga Gen Z. Tapi kita sedikit milenial loh, tapi nggak apa-apa sih. Sayangku, nah kita bakal cerita nih bagaimana sih mengurus bayi, bagaimana rasanya, bagaimana sebagai orang tua baru effortnya ya nggak sih? Aduh. Di 3 bulan pertama bayi baru lahir itu luar biasa sekali. Sayang ceritain dong. Pertama kalinya kita bawa Syamsu anak kita pulang dari rumah sakit, gimana tuh? Oh iya. Kamu masih inget gak? Masih ingat sekali dong. Kita kan itu nggak tidur, begadang. Kita begadang teman-teman, semalaman begadang karena emang Syamsu lagi rewel-rewelnya ya pada saat itu ya. Iya, karena kan kita kan di rumah sakit itu 3 malam 2 hari ya sayangnya. Iya, 2 hari 3 malam ya. Sedangkan kalau si Samsunya itu di rumah sakitnya 2 hari 2 malam. Nah, waktu pulangnya ke rumah itu waktu malam hari sayang. Bener. Dan Samsu kan bayi baru lahir. Otomatis taunya Samsu itu kan suasana di ruangan rumah sakit ya. Terus tenang ya sih. Kembali ke rumah dengan suasana yang berbeda. Itu buat Samsu agak sedikit rewel. Iya, agak sedikit rewel. Dan kita bergadang semalaman sih itu ya, bener-bener ya. Karena memang juga kan kalau bayi baru lahir itu kan nyusunya juga 2 jam sekali sayang. Oh iya, bener kita banget. Harus ngasih nenek tuh 2 jam sekali. Bener ya, jadi bayi baru lahir itu wajib untuk dibangunin ya teman-teman ya, setiap 2 jam sekali. Karena penting banget untuk nutrisi si kecilnya ini ya. Terus? Nah, sayang, kamu masih inget gak pas Samsu itu rewel banget dan kita gendong banget? Bener-bener chaos gak sih kita ya? Bener-bener ya Allah. Dan itu agak sedikit membuat kita agak khawatir ya, karena iya, bener. Pusarnya Samsu agak lecet ya, dulu berdarah ya, bener. Kita kasihan banget ya pada saat itu, kita khawatir. Ya namanya orang tua ya, apalagi orang tua baru ya. Samsu kan rewel, padahal di rumah sakit tuh nggak pernah rewel, sedangkan dibawa ke rumah tuh rewel. Terus kita gendong-gendongnya mungkin ada beberapa yang salah ya, jadi mungkin kegeser-geser kan tali pusarnya Samsu itu juga belum
Belum puput ya? Belum puput. Nah, ini penting banget sih buat teman-teman semuanya. Untung dari keluarga kita nge-backup ya. Jadi pentingnya apa ya yang masih ada lah keluarganya, kalau kita ketolong banget ya sama ibu kamu dan juga saudara-saudara kita semua gitu kan ya. Tapi alhamdulillahnya kita waktu itu ke dokter ya sayang ya. Ke dokter. Buat nanyain ternyata nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Memang wajar ya maksudnya. Wajar seperti itu. Karena pada situ kita takutnya kegesek-gesek atau gimana ya nggak sih. Terus ya. Panikan wes di dan Mas Andre ya. Ketek loh yang. Lanjut ya. Oh iya sayang. Dalam gimana? Untuk tali pusar sendiri itu kan biasanya ya sayang akan pupus itu dalam waktu 5 sampai 2 minggu. Jadi kalau misalnya moms new moms di sana asik, ya. Moms. yang khawatir kok gak puput tali pusarnya itu tidak ada masalah. Iya, benar. Masih aman-aman aja selama lah. masih dalam batas kewajaran dan itu bakal lepas sendiri kan yang ya. Iya, lepas sendiri. Jangan dicabut itu jangan. Terus juga jangan dikasih apa-apa. Misalnya kan kalau orang-orang ibu-ibu zaman dulu ya, nenek-neneknya benar. Kasih saran kalau dikasih daun binahong atau dikasih bedak biar cepet kering, itu sebenarnya tidak boleh ya teman-teman. Kita biarin aja, paling kasih cuma kasar steril aja. Benar. Karena itu bisa menyebabkan infeksi. Iya, jadi hati-hati ya buat newborn, buat bapak, ibu, muda-mudi kaum Gen Z. Jadi hati-hati untuk merawat tali pusarnya si dedek bayi ini. Sayangku, kamu inget gak pas pertama kali mandiin adik? Inget gak? Kamu gak berani kan? Aku juga gak berani kan dulu kan. Akhirnya yang mandiin kan utinya ya, yang mandiin ya. Karena takut ya, maksudnya kalau kenapa ya kan, masih bayi gitu. Aku aja pegang aja tremor ya. Ya wajar ya gak sih ya. Tapi namanya manusia yang seorang ayah ya, beri seorang ibu yang baru menjadi orang tua, panik itu wajar. Tapi dengan kepanikan itu kita bisa tahu nih bagaimana caranya mandiin, bagaimana caranya untuk makein bayi pakaian dan sebagainya. Disitulah kita belajar ya guys ya. Iya. Benar banget. Kalau dalam keadaan kayak gitu sih normal-normal aja sayang. Yang penting kita tuh saling support aja. Iya. Saling membantu karena kita kan ini pengalaman pertama kita. Otomatis kita lagi meraba-raba nih bagaimana caranya kita merawat bayi dengan baik. Itu kita lagi belajar kan. Benar. Makanya disitulah nanti kita akan saling memahami satu sama lain ya, malah semakin menjadi erat tuh hubungan kita ya nggak sih. Dan buat bapak-bapak di sana jangan biarkan istrinya untuk merawat bayi sendirian ya. Nanti kasihan sekali kalau istrinya sampai ke baby blues. Nah ini nih pesan buat muda-muda yang di sana ya, terutama pria, bapak-bapak ya. Karena wanita tuh yang baru melahirkan itu hormonnya sangat tidak stabil sayang, lebih sensitif. Wah iya sih, bener sih. Makanya itu pendampingan perlu banget ya, apalagi suaminya ya. Iya. Dari pasangannya gitu. Yang paling penting ya nggak sih. Nah sayang, kamu tahu nggak ternyata bayi itu mempunyai pola tidur yang kebalik sama kita, yang udah dewasa yang. Nah ternyata tuh bayi itu belum tahu nih, belum sadar siang sama malamnya. Aku tuh baru tahu loh ternyata. Oh itu yang nyebabin si bayi ini tuh rewel ya nggak sih, dimana pagi sampai siang itu dia tuh tidur, kemudian malamnya dia kebangun gitu ya ternyata ya. Aku baru tahu loh setelah kita jadi new parent ya. Iya nggak sih, nyari informasi kan kamu juga ya kan, maksudnya yang ngasih tahu, apalagi background kamu kan dari kesehatan ya. Top banget loh kamu tuh. Iya sayang, itu sangat wajar terjadi ya, karena kan setaunya si bayi itu waktu di dalam perut ya, itu taunya ya keadaan di dalam perut. Keadaan di dalam perut kan ya
Seperti kayak itu gitu ya. ya makanya waktu keluar kan kalau di dalam kan nggak tahu ini siang atau malam kan nggak tahu, sedangkan kalau di luar kan sudah tahu dunia luar gitu. Adaptasi ya berarti ya. ya. Nah itu terjadi sampai berapa bulan yang 2 bulan sampai 3 bulan nggak sih? Tergantung ya. Enggak sih, 1 bulan. 1 bulan udah. Kalau di Samsu ya itu 1 bulan. 1 bulan udah. Malah nggak ada. Oh malah nggak ada ya? Malah nggak ada. Oh iya deng. Oh alhamdulillah bayi kita Samsu tuh 1 bulan udah tahu ya. Udah tahu siang, udah tahu malam. Nah ini nih pentingnya buat teman-teman semuanya, diajarin ya yang ya, dikasih tahu. Jadi kalau malam usahakan pakai lampu yang redup dulu ya, maksudnya kayak lampu apa namanya, lampu tidur kayak gitu, biar tahu bahwa ini tuh malam dan keadaannya tuh dibuat senyaman mungkin ya yang ya. Kemudian kalau siap pagi tuh dibangunin buat kena sinar matahari ya, berjemur tuh penting banget loh buat kesehatan kulit bayi. Kamu inget gak yang apa dulu waktu Samsu newbornnya nih 1 sampai 3 bulan. Enggak di 1 bulan pertama. Ya masih. Kita kan begadang terus ya buat jagain Samsu ya. Sampai kantong mata tuh kayak tapi kan nggak apa-apa ya maksudnya. Itu gimana tuh perasaan kamu pas kayak gitu tuh? Iya, agak sedikit pola tidur terganggu lah ya kan, soalnya dulunya bener. Itu kan tidur secara teratur, terus sekarang setelah mempunyai baby itu jadi tidurnya kebangun terus ya. Kebangun. Terus sesempatnya kita lah ya sayang ya, kalau misalnya kita nyuri waktu. Ya, nyuri waktu. Kalau Samsu tidur ya kita ikut tidur bareng ya nggak sih bertiga. Ya mau gimana lagi ya, kita kalau nggak kayak gitu kita nggak ada waktu buat istirahat yang gitu ya nggak sih. Terus kita sebagai suami aku kan harus aktif juga nih. Ini pesen nih buat teman-teman semuanya, para suami harus lebih aktif ya buat apa namanya, buat dampingin istrinya, karena istri tuh capek buat nyusuin, buat ya kebangun kayak gitu, apalagi kalau istrinya lagi apa ya, moodnya lagi nggak enak, itu bener-bener ini ya, bener-bener buat chaos ya nggak sih. Iya. Sama istri tuh butuh apa sayang itu namanya? Apa? Kata-kata. Wah, kata-kata hari ini. Enggak dong. Ya kayak makasih ya sayang, jadi disupport gitu. Jangan kayak main HP kayak gitu, apalagi ditinggal nge-game tuh parah banget sih. Itu sangat berpengaruh banget loh sama psikisnya ibunya ya. Meskipun hanya dalam bentuk kata-kata ya, terima kasih sayang kayak gitu, sudah menjaga anak kita, terus udah mau menyusui anak kita, tuh sangat berpengaruh banget. Apalagi kalau waktu mengasihi ya, awal-awal itu sangat berpengaruh banget, karena itu ASI itu keluarnya tergantung dari pikiran si ibu sendiri sayang. Nah tuh, ini buat suami-suami tetangga-tetangga kita ya, apalagi ASI ya teman-teman ya. Di samping kita minum booster ASI ya, ternyata itu juga ada beberapa faktor lain sayang. Faktor X ya ini kan ya, eksternal. Biar ASI-nya itu bisa keluar secara lancar. Dulu apa aja yang kamu lakuin buat support aku dalam mengasihi? Nah, asik mengasihi. Nggak, jadi yang aku lakuin tuh gini, aku tuh pertama ya teman-teman ya, aku pijat istri aku. Jadi pijat oksitosin itu ya. Oksitosin. Oksitosin. Jadi aku pijat bagian belakang sini, jadi sampai pundak. Jadi moodnya istri tuh kayak aduh enak banget gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi tak pijat. Tak praktekin gini ya. Nah gini tuh. Sambil kepala juga nggak apa-apa. Aduh enak banget ya. Itu enak banget. Nanti malah nggak jadi podcast. Itu bisa dilakuin 15 sampai 30 menit ya. Itu membantu banget loh. Karena istri tuh pegel-pegel, jadi sirkulasi darahnya tuh lancar ya nggak sih. Karena ASI kan bagian dari tubuh kamu ya kan yang. Terus juga pikiran dari si ibu sendiri harus bisa ditanamin di pikiran kita, kalau aku tuh bisa mengasihi, aku bisa memberi ASI kepada anakku, ASIku bakal keluar kayak lancar gitu ya. Karena
muda-muda sekarang tuh Gen Z gitu sekarang tuh kayak overthinking gitu ya. Iya, soalnya ke-trigger gitu. Ke-trigger sama omongan-omongan tetangga-tetangga yang julid ya enggak sih? Atau bahkan orang tua yang memberikan pressure buat kok ini kamu nggak segera keluar sih, nggak kayak ya inilah, itu jangan sampai jangan dipikirin. Yang penting itu suami kita support kita. Bener, udah cukup. Yang lain nanti dulu lah ya. Buang jauh-jauh pikiran yang overthinking kayak gitu. Nah, yang kamu kan kemarin-kemarin udah belajar ya. Bener, belajar banget. Udah tau lah ya. Tahu banget dong. Biar anak kita nggak gumoh itu apa yang harus kita lakuin ya? Nah ini nih buat tips buat teman-teman semuanya ya. Jadi anak atau bayi yang baru aja menyusui ibunya itu jangan lupa untuk keluarkan angin perutnya. Jadi pada saat itu waktu itu adalah waktu dimana bayi lagi kembung-kembungnya. Jadi buat teman-teman semuanya, bapak-bapak ya, papa-papa yang ada di sana, jadi tipsnya itu setelah nen sama ibunya nih ya. Ini nih, oke. Kita anggap ini sebagai bayi yang lucu ya nggak sih? Ini namanya Mogu teman-teman, Mogu. Jadi yang pertama ya, itu tugasnya bapak-bapak lo ya, jangan ibunya. Ibunya itu udah nyusuin suruh ini lagi ya nggak sih? Jadi yang pertama gini teman-teman, ini namanya posisi digendong, ditempelin ke sini ya. Nah sini nih, agak ke atas dikit, sambil dipegang ininya ya. Lehernya, karena bayi baru lahir itu newborn itu belum bisa menyangga kepalanya dengan baik. Jadi ditepuk-tepuk gini aja. Di apa namanya? Di punggungnya gitu, ditepuk-tepuk gini. Ini bokong saya. Oh ya bokong ya. Ya punggungnya lah teman-teman ya. Nanti gas itunya akan keluar sendiri anginnya gitu. Terus posisi yang kedua sayang. Posisi yang kedua tuh didudukin tripod ya. Jadi kayak gini. Ini untuk ini kakinya ya, ini kakinya ya. Jadi didudukin tripod terus agak di tengah sedikit, tapi jangan terlalu ini ya. Jangan terlalu apa namanya keras-keras ya. Nanti akan keluar juga gitu. Kemudian ditepuk-tepuk juga punggungnya. Nah, terus juga lagi posisi tidur bayinya. Tidur gini sambil dilus-lus tuh. Perutnya dilus-lus, kemudian kakinya diangkat sedikit gini. Nah gitu, ditekan sedikit pelan-pelan ya teman-teman ya, jangan gini malah bahaya nanti. Jadi pelan-pelan aja gitu. Nah itu tuh yang Mogu aku. Sayangku, tadi kan udah ini ya, aku udah belajar bagaimana caranya untuk sendawain bayi kita ya enggak sih. Dan tips-tips sudah aku share sama teman-teman semuanya. Nah, aku mau tanya sama kamu nih, perasaan kamu pertama kali menyusui Samsu gimana? Sakit sayang ternyata. Sakit. Kok sakit sih? Tapi emang sakit ya yang pertama kali ya? Awal-awalan itu apalagi kan belum langsung keluar kan yang asiku itu. Oh iya benar, 3 hari kan dulu kan, aku masih ingat sih. 3 hari itu sedikit-sedikit. Nah, itu waktu kan lidahnya bayi itu sangat keras sekali yang. Oh iya dah? Iya, tajam silet. Iya. Aduh rasanya perih itu ya. Oh, tapi lama-kelamaan enggak kan? Lama-kelamaan enggak, kalau udah mulai besar itu ya? enggak. Paling kayak gitu ya di 1 minggu pertama lah ya. Akhirnya kamu pumping ya sih, dipumping ya kan? Ya kalau kan itu sudah mulai banyak nih ya. Sedangkan Samsu itu kebutuhannya lebih sedikit dari itu ya, hasil asiku ya. Itu dipumping terus dimasukin ke dalam jadi apa namanya freezer ya. Jadi produksi ASI kamu nih bener-bener deres banget ya pada saat waktu itu ya. Padahal sampai penuh gak sih kulkas itu? Dan itu ada beberapa fase sayang. Si Samsunya itu kadang-kadang dia tuh nggak mau nenen, nggak mau nenen aku. Nah itu ditaruh di botol. Kadang juga dia nggak mau di botol. Ini emang rada aneh sih si Samsu ini. Karena setiap bayi beda-beda ya. Setiap bayi memang beda-beda. Terus nggak mau botol itu disendokin. Ya. Buat ibu-ibu ini juga penting sekali. Kalau manasin ASI di dalam freezer itu jangan pakai
air yang mendidih ya. Karena ASI itu dari darah sayang. Oh iya. Kalau misalkan dipanasin itu udah nggak ada kandungan ASINya lagi. Iya. Nggak ada kandungan protein ataupun yang dibutuhkan bayi lagi. Itu udah berupa darah. Atau bahkan kalau dipanasin itu jadi merah. Kepanasan iya. Jadi tipsnya gimana nih buat ngangetin ASINya nih? Pada kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang ya. Seringnya kan emang ditaruh di freezer buat jaga-jaga nggak sih? Iya, buat stok. Gimana nih tipsnya? Tipsnya itu direndam pakai air yang suhu tubuh aja. Oh, berarti kayak apa namanya? Ya anget-anget lah ya. Suam-suam tubuh. Gitu, suam-suam tubuh ya. Atau dibiarin aja itu nanti juga sesuai dengan suhu ruangan kita sendiri gitu. Iya, bener. Jangan taruh di air mendidih ya. Bener banget sih. Panasin itu jangan. Sayang, kamu ingat nggak dulu Samsu kita tinggal terus gak sih pada saat bayi berapa ya? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya? Ya sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan ya kita tinggal terus karena emang pekerjaan ya teman-teman ya. Yeah. Pekerjaan kita itu jalan-jalan tapi dapat uang alhamdulillah ya. Jadi kita tuh kirim beras. Jadi setiap kirim beras, dulu kita belum dapat sopir ya. Kita sopir tuh nyari-nyari tuh wah susah banget karena emang cari sopir yang jujur, cari sopir yang bertanggung jawab tuh emang susah. Nah, pada saat Syamsu baru lahir tuh ya mau nggak mau aku sama istri yang nganterin ya nggak sih ya. Bener. Nah, makanya itu istri aku tuh nyetok ya di freezer. Di situ pada saat itu di cover sama ibu kamu ya. Iya. Jadi kita tinggal Samsu tuh ya sebenarnya kita kasihan ya. Bener-bener kayak ya Allah ini gimana? Ya, kepikiran. Tapi kalau kita nggak kirim beras ya kita dapat uang dari mana lagi ya nggak sih? Ya kan buat beli popok dan lain sebagainya. Nah buat teman-teman yang baru mau persiapan nih, nanti kalau misalkan si ASINya dari ibu ini belum keluar itu jangan panik ya nggak sih yang bener gak sih, jangan panik karena nanti akan keluar sendiri. Kalau misalkan belum keluar dibantu sama formula itu ya nggak apa-apa, tapi sedikit-sedikit aja ya yang penting tercukupi lah untuk si bayi ini. Ini juga banyak sekali ya yang harus diperhatikan ya sayang, yang diingat-ingat. Sebenarnya bayi baru lahir itu masih mempunyai cadangan makanannya di perut, di lambung itu buat 2 hari sama 3 hari. Jadi di masa-masa itu kan masa ASINya belum keluar secara lancar nih, baru mencoba untuk keluar. Ya itu nggak apa-apa. Dan juga di waktu itu juga bayi itu masih membutuhkan ASI sedikit sayang. Kenapa tuh? Kenapa? Sekitar 5 mili karena lambungnya si bayi itu lambungnya masih kecil. Iya, benar. Belum membesar. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya ASINya keluarnya tetes, itu nggak ada masalah. Jadi nggak ada tuh yang namanya kekurangan ASI kalau misalnya setidaknya keluar tetes tuh nggak ada. Wajar ya sih ya, wajar. Jadi dibantu formula dulu nggak apa-apa ya. Iya. Nanti setelah 1 minggu itu volumenya lambung juga lebih banyak lagi, terus 1 bulan nanti lebih banyak lagi kayak gitu. Dan ASINya nanti akan memproduksi secara mengikuti ya si bayi. Terus misal ASI itu belum keluar, terus dinenenin sama si bayi. Karena itu merangsang buat ASINya keluar dengan kenyotan bayi. Iya, dan dikenyot bayi gitu ya. Jadi lebih cepat buat keluar ya enggak sih ya. Nah, yang tips untuk mempelancar ASI yang makanan apa nih? Tadi kan dari suami nih. Dari kamu sendiri apa nih? Dari kamu sendiri. Makan makanan apa tuh yang enggak boleh atau yang boleh tuh misalkan? Yang pasti makanan-makanan yang memenuhi gizi seimbang ya. 4 sehat 5 sempurna. Enggak ada sayang, enggak ada. Udah lama sekali. Terus apa? Gizi seimbang sekarang. Gizi seimbang namanya ya. Iya. Sayur dibanyakin, ijo-ijoan itu dibanyakin, terus singkong itu juga pengaruh sayang. Oh iya dah. Kayak waktu itu ya setiap hari makan singkong tuh tak rasain yang itu susunya lebih kental. Lebih kental. Lebih deres dan lebih kental.
Bagus ya malahan ya. Tapi itu ngaruh banget ya. Singkong rebus. Singkong rebus ya. Terus apa lagi selain itu? Intinya ya makan apapun ya. Apapun, nggak ada larangan buat ibu menyusui buat makan. Jangan makan ini, makan aja semuanya. Karena karena ibu hamil itu ibu menyusui itu. Jadi buat ibu menyusui tidak ada pantangan makan apa aja ya. Makan apa aja itu diperbolehkan. Ya gak sih? Karena untuk memperlancar produksi ASI kita itu dibutuhkan kesenangan dari ibunya sendiri. Mau makan apapun jadi terserah ya, bener ya. Terus kata orang tua juga gak boleh makan pedas itu tidak benar. Gak boleh makan es itu tidak benar ya. Karena waktu masuk ke di dalam ASI tubuh kita, si ibu itu kan sudah diproduksi di tubuh si ibu sendiri. Jadi keluar ya dalam bentuk ASI, nggak dalam bentuk sambal lagi, nggak dalam bentuk es lagi, enggak. Jadi tetap ASI yang diberikan kepada ASI bayi kita. Luar biasa nih orang jurusan kesehatan masyarakat tuh emang luar biasa emang. Bisa kayak gitu loh. Luar biasa loh. Makanya ini bukan sembarangan loh yang ngomong makanya loh ya. Makanya kamu cinta. Makanya aku sayang banget ya. Sayangku, aku mau tanya nih. Hal apa aja sih yang nggak boleh dilakukan kepada bayi yang baru lahir? Bayi baru lahir ya. Ini buat bayi usia 0 sampai 6 bulan itu tidak diperbolehkan makan atau minum apapun kecuali ASI. Wajib ASI ya. Atau susu formula. Jadi kalau mau dikasih air putih jangan dulu ya. Apalagi misalnya ini bayinya rewel karena lapar, dikasih apa? Misal kasih kopi, pisang kopi atau apa gitu ya. Itu juga tidak boleh ya. Jangan dulu. Terus juga katanya orang zaman dulu itu dikasih kopi sesendok biar bayinya itu tidak kejang. Itu sama sekali tidak dibenarkan ya. Jadi hati-hati ya teman-teman, karena merawat bayi itu jangan sembarangan ya enggak sih? Kita harus juga menyesuaikan dengan perkembangannya zaman. Jadi ilmu-ilmu itu semakin baru, kita semakin update. Benar. Nah tadi yang terus apa lagi yang selain itu yang nggak boleh yang nih apa lagi? Ingat ya teman-teman. Ingat nih. Kok teman-teman tetangga dong ya, gimana nih? Karena sistem pencernaan bayi itu belum bekerja secara maksimal, jadi bayi itu tidak bisa memproses makanan di dalam lambungnya selain ASI ataupun susu formula. Jadi selain itu tidak boleh dikonsumsikan pada bayi ya. Terus apalagi? Bedong. Ya nih yang apa yang menjadi apa ya, kayak tim bedong sama tim gak bedong nih gimana nih yang menurut kamu ya? Ya kalau untuk bedong ya, bedong tuh boleh-boleh saja asalkan jangan terlalu kenceng kalau bedongnya. Kadang-kadang kan orang-orang deket banget ya gitu ya. Orang-orang atau nenek-neneknya itu kan sering bedong kenceng sekali sayang, sama juga kakinya itu dilurusin. Iya. Padahal itu kaki bayi emang secara fisiologis emang begitu, agak bengkok. Nah itu makanya itu kita jemurin anak di pagi hari. Iya benar. Kalau kaki kurang lurus ya emang kayak gitu ya, dibiarin aja, jangan dibedong lalu dilurusin lurus banget sampai kenceng. Itu jangan ya teman-teman, karena bedong terlalu kencang itu juga membuat bayi sesak nafas. Nah ini bener ya, jadi kayak nanti kayak bayinya tuh susah banget untuk sirkulasi udaranya ya teman-teman. Karena itu penting banget tuh buat bayinya. Terus yang apa lagi? Iya. Gimana? Tidak boleh mengguncang-guncang bayi ya. Oh iya, kan karena gemes gak sih yang kayak gitu ya gak sih yang? Kalau bayi rewel itu biasanya kan gendongnya agak gini mentul-mentul. Itu tidak boleh ya. Sebaiknya gini aja. Yang pelan ya, yang lembut kayak gitu. Kan, walaupun karena rewel itu lebih bayi itu merasa nyaman dengan pelan-pelan. Kalau kayak gitu tuh bisa membuat goncangan pada otak ya. Nah ini bahaya banget gak sih? Iya. Bahaya banget. Terus loh. Biasanya dilempar kayak gini. Juga tidak boleh ya. Gak boleh ya. Tetangga-tetangga kita tidak boleh itu dilakukan. Jangan kayak aku ya.
Tapi mau gimana ya, gemes banget ya sama bayinya ya soalnya ya. Oh iya, kemarin aku kan lo yang bener banget nih. Sekalian kamu bahas tadi kan ya. Bayi yang baru lahir itu juga jangan sampai dipegang-pegang sama orang lain. Ini yang penting banget nih. Dulu aja waktu Syamsu masih bayi sampai berapa bulan, sampai 3 bulan aku nggak pernah nyium Syamsu sama sekali. Kita protek bener-bener dari ciuman-ciuman tetangga-tetangga yang pengen cium nih. Ataupun kakak-kakaknya itu kan gemes banget. Pada mau nyium, tak suruh nyium bokong. Nggak boleh nyium Syamsu pantatnya di pipi, Syamsu di wajah, ya. di hidung, di mulut. Jangan. Iya bener ya, soalnya kan mereka kan nggak tahu ya dari mana ya. Nanti kalau kuman atau bakteri-bakteri, virus-virus, nanti kan kalau bayinya kenapa-napa kan ya kita yang jadi yang susah ini, kan yang susah. Orang tuanya sendiri. Ini penting ya buat teman-teman ya. Kemarin juga yang pas aku kirim beras ke Wonosobo tuh, mampir ke rumahnya teman aku ya, namanya Mas Krisna. Tetangganya juga kayak gitu. Jadi Bayu kali. Kamu terlalu semangat sekali sayang. Bayi ini serius ya. Bayi baru 2 bulan tuh yang ya Allah yang meninggal dunia yang ya karena itu ya. Karena dia buat acara kemudian banyak orang yang datang kan, jadi kayak menggendong-gendong gitu, nyium-nyium gitu kan, nggak tahu kan apalagi lagi rame-ramenya apa namanya COVID lagi kan, dan itu demam ya, dan akhirnya nggak terselamatkan gitu. Penting banget teman-teman, jadi jangan sampai ya dipegang-pegang dulu. Gak apa-apa ngingetin tetangga-tetangga lainnya, jangan dulu ya Bu, karena ini baru lahir gitu. Gak ada salahnya juga, atau juga yang nanti merasa kesusahan tuh kita, nggak mereka. Biarin aja. Kalau kita dibilang sombong atau gimana. Jangan merasa nggak enakan, ngomong aja jujur aja ya teman-teman ya. Makanya dari itu sayang, kita tuh harus belajar cuek dengan dunia di luar sana. Maupun mau ngomongin kita apa aja tuh terserah mereka. Iya. Karena yang tahu keadaan tuh kita. Bener. Yang bener penting banget. Kamu tuh support aku. Iya dong, selalu dong. Tetangga-tetangga lain yang julid nih ya kita jangan dengerin dulu itu yang julid-julid tuh ya. Karena ya kalau misalnya bayinya itu nggak boleh dipegang-pegang, ya kita harus menghargai dia. Sadar diri dong, dia jangan tuh yang kayak gitu. mempunyai anak, bener. Dia tuh yang susah payah buat hamil dulu, gimana rasanya hamil, terus melahirkan itu gimana. Kan kita kan nggak tahu itu apa proses perjuangan mereka seperti apa. Kalau nggak bolehin buat nyium ya nggak boleh, okay. Nyium anak sendiri juga masalah ya. Ini tetangga-tetangga kita yang julid nih, belum nikah diomongin, udah nikah diomongin, belum punya anak, udah punya anak diomongin, punya anak diomongin, apalagi coba ya gak sih ya. Tetangga-tetangga yang julid nih nggak boleh nih ya, tuh sentik loh gitu. Jadi kita juga harus memfilter omongan ya, yang baik kita ambil, yang buruk kita singkirkan jauh-jauh. Karena semua kepanikan itu bisa jadi pengalaman yang harus kita syukuri sayang. Mantap kata-katamu yang asik. Terima kasih teman-teman semuanya udah nonton podcast Rumah Tangga Ngobrolin Apa Aja. Kita akan balik lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Sehat selalu. Semangat teman-teman. Tetangga-tetangga kita. Asik.